wasallam serta keluarga dan para sahabatnya semua. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu anggota Arisan Yasin Batak Muslim Bersatu Sungai Bengkalan sekitarnya, ya, kita tidak bosan-bosan mengucapkan rasa syukur, pujian-pujian sebanyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih dapat berkumpul di rumah ahli bait, yaitu Ustaz Abdullah Ridwana. Demikian juga yang tidak lupa yang kami hormati, ya, undangan dari ahli bait yang sudah berkumpul bersama kita pada sore hari ini. Mukadimah tidak saya perpanjang lagi, langsung kita tahapan berikutnya dari acara kita ini, yaitu ujian Islam atau siraman rohani, yang pada hari ini yang ingin saya sampaikan adalah agar kita lebih mengenal diri kita, terutama penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Penyakit itu ada dua macam, ada penyakit jasmani, mungkin cepat kita merasakannya pada sebagian penyakit tertentu, dan yang kedua penyakit rohani. Dan sini yang akan disampaikan dalam waktu singkat ini khusus masalah penyakit rohani, penyakit hati. Itu pun ada 8 penyakit yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai terlalu lama penyakit itu terus kita pelihara. Ya, kita pelihara dan kita nikmati, karena itu akan, ya, besar akibatnya pada kelangsungan hidup kita di dunia dan di akhirat nantinya. Jadi penyakit itu tercantum dalam sebuah doa yang sudah sama-sama kita hafal, mungkin ada hadisnya Rasulullah SAW. Kalau di buku-buku doa kita mengenal doa ini dengan doa minta agar dilunasi dari segala hutang, ya, doa dari segala hutang, atau mungkin doa saat mengalami berbagai macam kebingungan atau lilitan hutang yang banyak. Hadis ini, ya, awalnya itu menurut riwayatnya dulu Nabi bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Ansor. Ya, kemudian dia bertanya kepada sahabat tersebut, ya, hai Abu Umamah, kau mengapa masih duduk-duduk di masjid ini waktu sholat sudah selesai? Maka dia menjawab, sahabat menjawab, aku kebingungan ya Rasulullah, disebabkan oleh utangku yang banyak. Kemudian Nabi bersabda, maukah engkau kuajari beberapa doa yang kau nanti bisa, ya, membayar utang-utang kau semua dengan pertolongan Allah? Tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, ajarkanlah doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ini sudah sering kita baca doa ini, paling tidak yang belum hafal mungkin sudah sering mendengarkan doa ini. Ini ada 8 di sini yang dimintakan. Ya, dianjurkan Rasulullah supaya kita minta perlindungan Allah dari 8 penyakit rohani ini. Jadi pada saat kita punya utang yang banyak, kita bingung bagaimana cara untuk membayarnya. Dari segi doa, inilah yang perlu kita amalkan. Kita baca tiap pagi dan sore, bahkan setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat dibaca doa ini. Tentunya itu merupakan bukti, ya, pengakuan kita kepada Allah bahwa kita lemah. Kita minta tolong kepada Allah. Tetap kita berusaha. Kita manfaatkan waktu-waktu kita yang ada. Kalau bisa lembur-lembur dengan niat untuk membayar utang, insya Allah itu utang kita akan terbayar. Bukan dipahami dengan membaca doa itu terus-menerus tanpa berusaha. Ya, itu tidak
Mungkin ada yang bisa tapi belum kelas kita seperti itu. Kalau kita yang ini awam-awam ini, kelas kita itu masih berdoa dan berusaha. Kalau wali-wali mungkin mereka tidak usah motong parah, tidak usah ya ngangkat cangkul dan lain-lain sebagainya. Dengan doa dan wirid mereka orang banyak bersedekah, berinfak, bertahan untuk mereka bisa terkabul apa namanya itu ya hajat-hajat yang itu belum kelas kita yang seperti itu. Kita masih kelas berusaha dan berdoa. Jadi arti dari doa tadi adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan atau kegelisahan, bingung dan sedih. A'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi keduanya berbeda, antara ham dengan hazan itu berbeda. Kalau al-ham itu di dalam kamus bahasa Arab itu kebingungan kita karena memikirkan masa depan yang mungkin terlalu banyak mau kita pikirkan. Mungkin kita sekarang punya anak 4 orang. Ini bagaimana masa depan anak saya ini nanti? Kalau mereka sekolah bagaimana duitnya? Nanti kalau mereka nak pengantin, nak kawin bagaimana pula nak duitnya? Cetar tenda dan lain sebagainya kan? Sementara kita penghasilan sekarang ini kita pikir tidak akan mampu kita untuk menghadapi masa depan anak-anak kita ini. Itu banyak orang yang bingung menghadapi hidup seperti itu. Padahal itu tidak perlu kita memikirkan itu. Kita cukup berusaha pada hari ini. Apa yang bisa kita lakukan? Ya untuk masa depan nanti itu sudah ada rezeki masing-masing. Itu bagaimana Allah sudah bisa mengaturnya. Kemudian al-hazan itu adalah ya penderitaan, kesedihan-kesedihan yang terjadi bisa mungkin karena meninggalnya seseorang yang kita sayangi ataupun hilangnya seseorang yang ya, barang ataupun orang yang kita sayangi. Itu al-hazan, kesedihan. Jadi kalau ada orang yang sangat kita sayangi dipanggil Allah tidak bersama kita lagi atau sudah meninggalkan kita, kita tidak boleh terlalu lama larut dalam kesedihan itu. Kita harus cepat melepaskannya. Kita harus cepat bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi kita harus menggunakan prinsip seperti menggenggam kawat duri. Kawat duri itu kalau kita genggam terus tangan kita akan sakitan. Bisa luka tangan kita menggenggam kawat duri itu. Kalau ingin cepat sembuh, maka lepaskan, buka tangan kita itu. Jadi anggota keluarga kita yang ada kita sayangi, yang terus menghantui pikiran kita, sedih dibuatnya, itu adalah penyakit yang perlu kita minta pertolongan kepada Allah supaya dihilangkan dari hati kita. Ya, lepaskan saja, ikhlaskan saja. Tinggal kita ya sibukkan apa tugas-tugas yang harus kita laksanakan. Itu minal hammi wal hazan. Yang ketiga dan keempat, wa na'udzubika minal ajazi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat lemah, kelemahan dan kemalasan. Ya, lemah dan malas. Ini banyak yang menyadari, banyak yang belum menyadari penyakit ini begitu subur dalam diri kita. Lemah. Ya. Seperti ya katakanlah bangun subuh, kita tidak kuat untuk bangkit meninggalkan tempat tidur ini pada waktu subuh. Banyak yang masih lemah, tidak kuat. Nanti perlu kita cepat minta tolong kepada Allah. Terus kita baca doa ini supaya kita kuat. Sebagaimana orang lain bisa, kita pun harus bisa. Ya, demikian juga sifat-sifat malas, malas beribadah, malas berusaha, malas makan, malas minum, malas mandi. Ya, itu semuanya harus ya diatasi dan dilawan. Jangan dibiarkan sifat malas itu terus subur tumbuh di dalam diri kita. Apalagi kalau malas beribadah ya. Ya, malas sembahyang, umur kita nggak tahu udah berapa lama lagi, kita masih terbayang-bayang, berangan-angan, belumlah saatnya kini, besoklah, saat sudah tua lah, sudah ubanan baru, entah sampai tidak lagi ubanan nanti kepala putih semua. Nah, kita tidak mengerjakan sholat. Itu yang ketiga dan keempat. Ini hanya saya menyampaikan arti dari doa itu, karena kalau menurut hadisnya itu, kata Abu Umamah, setelah dia mengamalkan doa ini, dia hilang kebingungannya, utang-utangnya pun terbayar semua. Cuma membayar utang ini memang
Ada hadis Nabi yang menyebutkan sebaik-baik orang itu adalah orang yang cepat melunasi utangnya saat dia mampu. Termasuk orang muslim terbaik, cepat melunasi utang saat dia sudah mampu. Banyak orang yang merasa tidak perlu membayar utang-utangnya, dan dia pun tidak pernah berdoa dan berpikir untuk membayarnya. Itu harus kita berlindung kepada Allah daripada sifat yang seperti itu. Karena dalam sejarah, dalam hadisnya, Nabi tidak mau ikut mensolatkan jenazah orang yang punya utang 1 dirham. Tapi tidak dilarang ya, Nabi tidak mau sebelum ada orang yang menjamin utangnya itu. Begitu berasnya masalah utang ini. Zaman sekarang ini orang anggap utang itu sepele lah. Ya. Kalau dari dulu utang itu dianggap tanggung jawab yang besar yang harus dibayar dan dilunasi. Nah, itu masalah doa tadi. Kita lanjutkan arti dari 4 sifat lagi, yaitu wa a'udzubika ya Allah minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut, penakut, wal bukhli, dan kikir, pelit. Ya. Jadi pengecut ini berbahaya ini, penakut ini. Apalagi kita yang sudah bapak-bapak, sudah tua, masih takut pergi subuh-subuh ke dapur untuk ambil wudhu. Ya. Masih takut pergi keluar dari rumah untuk berangkat ke masjid sholat subuh. Itu sifat pengecut, itu jubun. Penyakit yang menimpa itu penyakit jubun, takut. Bukan sedikit orang yang beralasan tidak mau sholat ke masjid subuh-subuh karena takut. Azal kita itu tidak akan pernah datang lebih awal dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Apalagi dalam kondisi kita nyaman-nyaman. Lain mungkin kalau kondisi kita dalam keadaan gawat, ya darurat militer, dilarang keluar rumah, ya siapa yang keluar malam-malam ditangkap, ditembak, itu mungkin ada pertimbangan. Kalau kita sekarang ini aman-aman, ya, jam 4 kita keluar dari rumah pergi ke masjid, insya Allah aman-aman. Belum ada kita dengarkan cerita-cerita kawan-kawan kita, tetangga kita yang berangkat ke masjid subuh itu, ya dipancung, ditikam, dibunuh orang. Belum. Malah banyak yang terbunuh itu dalam rumahnya sendiri. Dan berangkat sholat ke masjid itu aman-aman. Aman-aman. Jadi berbahaya sifat pengecut ini ya. Bukan sifat orang Islam kalau pengecut itu. Itu berani karena pelindungnya adalah Allah, langsung Allah pelindungnya. Wal bukhli, dan kikir, pelit. Ya. Itu termasuklah hartanya banyak, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, apalagi tidak mau membayar zakat. Nah, itu parah itu. Pelitnya, kikirnya sudah parah. Jadi harta kita itu ya harusnya bisa bernilai sosial, lebih banyak nilai-nilai sosialnya. Apalagi dalam hadisnya itu disebutkan bersedekah itu tidak akan membuat kita miskin, bahkan justru akan ditambah Allah lagi. Ya, ma naqasat malun bi shadaqah, harta tidak berkurang disebabkan sedekah. Walaupun demikian, tidak boleh jor-joran dalam bersedekah ataupun berimpak yang membuat kita sampai bangkrut. Jadi dalam Al-Quran disebutkan wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan terlalu boros, jangan terlalu pelit. Ambil jalan tengahnya, itulah sedang-sedang. Kita bersedekah tidak menyebabkan usaha kita bangkrut, ya, dan tidak bersedekah pun tidak aman, dan kikir tidak